Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di tahun 2024. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya juga ingin info. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian biar bisa langsung dapat notifikasinya nih dari YouTube. Dan jangan lupa juga like video ini ya. Dan kalau misalnya kamu ada ingin berkonsultasi atau kamu ingin tahu peruntungan kamu di tahun 2024 secara spesifik, kalau misalnya kamu mau, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Kalau gitu, langsung saja kita mulai, oke? Yang pertama adalah peruntungan Cancer untuk bagi yang kalian masih jomblo dulu di tahun 2024 ya. Oke, ini untuk kalian yang jomblo, ini aku udah bukain dulu kartunya. Ada kartu The Hermit sama kartu Two of Swords dan kartu Queen of Pentacles. Jadi ini bagian awal tahun, pertengahan dan akhir tahun. Jadi kalau misalnya di awal tahun ya, di sini kamu untuk yang jomblo keluar kartu The Hermit nih untuk Cancer yang masih jomblo. Coba kita konfirmasi. Ternyata keluarnya kartu King of Pentacles. Sepertinya kamu lagi fokus ke karir dan improve value yang kamu miliki, kayak gitu, sambil nyari dengan niat kayak ya kalau ada ya udah kayak gitu loh. Jadi kayaknya kamu lagi proses fase untuk bangkit dari rasa tidak nyaman yang tahun sebelumnya mungkin kamu pernah rasakan. Tapi di sini feelingnya kalau di awal tahun itu aku udah ngerasain bukan yang kejebak masa lalu terus nggak bisa move on, bukan, tapi kayak udah ada rasa percaya diri, beda feelnya, kayak semangatnya itu udah beda banget, kayak mendadak kamu kayak ngerasa kayak ada sesuatu energi yang membuat kamu jadi kayak aku jadi makin pede nih buat improve value yang aku miliki, aku pengen ini itu, terus kamu juga melakukan self love ya. Kalau aku lihat, kenapa aku bilang self love, soalnya di sini kamu kayak mandinya tuh kayak nyaman banget kayak gitu loh. Terus fokus di karir juga, jadi kayak nggak maksa harus segera ada pasangan gitu. Tapi di pertengahan tahun ini ada kartu Two of Swords. Coba kita konfirmasi apa maksudnya. Oke, jadi ketika kamu fokus untuk upgrade value yang kamu miliki, terus fokus sama karir, ternyata auramu ini membuat beberapa orang tuh ada yang suka sama kamu. Nah, cuman di sini kuncinya ada beberapa kemungkinan. Karena di sini ada kartu Judgment, terus di bawahnya kartu Two of Swords. Nggak tahu kenapa feelsnya ini tuh kayak Judgment yang kartu reverse gitu loh. Yang dimana kayak ada orang di masa lalu ini mungkin ada yang hadir, datang lagi ke kamu, atau mungkin ada dua orang baru, ya. Pokoknya pilihan, nggak cuma satu, dua, nggak nyampe 3, 4, 5 gitu, nggak. Aku tahu kamu bukan playgirl, bukan playboy. Feel-nya terasa banget di sini. Ada temen yang menjadi lebih deket banget dan mereka kayaknya berharap kamu sama dia hubungannya lebih lanjut gitu loh, lebih dari sekedar temen. Problemnya kamu kan di sini aku lihat kupingnya ini kan kayak sayap ya, terus di sini juga kupingnya kayak ngelihat denger, terus kayak warna biru rambutnya. Dan burung itu aku juga biasanya menganggap burung itu, sayap burung ya, itu sebuah komunikasi, apalagi warna biru komunikasi. Jadi kamu kayaknya nanti akan memilih berdasarkan yang komunikasinya lancar. Sepertinya. Jadi kayak kalau komunikasinya kamu sama seorang ini komunikasinya nggak lancar, jelek, ya nggak mau. Terus kalau misalnya ini ternyata orang yang dari masa lalu, terus sekarang komunikasinya lancar, itu pun kamu juga ngelihat lagi apakah ini memang benar-benar berubah atau cuma akan mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi kamu benar-benar kayak perhitungan di sini tuh bukan perhitungan nggak mau gagal 2 kali lagi, cuman lebih ke arah kayak gue udah di fase yang gue nggak mau sekedar mainan, maunya yang dibawa ke serius kayak gitu loh. Jadi udah di fase kayak gitu dan kamu kayaknya harus ngambil keputusan segera dan nggak bisa lama-lama kayak gitu. Dan di akhir tahun di sini aku malah ngelihat ada kartu Queen of Pentacles. Coba kita buka dulu ya, apa ini maksudnya. Ternyata ada kartu Knight of Swords. Kayaknya kamu malah nanti di akhir tahun udah ngambil keputusan sih.
mau apa, mau bagaimana. Dan walaupun di sini kalau kita lihat di Knight of Swords-nya, kayaknya kudanya tuh lagi menghadapi sebuah jalan yang ada kabutnya. Tapi itu bukan menjadi sebuah masalah bagimu. Jadi kayak kamu ngikutin intuisi sama emosionalmu. Dan di sini kamu kayaknya akan bertemu sama orang yang dimana kayak dari segi ngomong secara intelektual atau value atau kegiatannya itu banyak kesamaan. Dan aku melihatnya di sini juga cara kamu menyampaikan secara emosional dan kebutuhanmu dan kebutuhannya dia ini kan walaupun berbeda ya, tapi kayak nyambung kayak gitu loh. Jadi trust your intuition. Jadi kalau yang di Islam tuh biasanya kita kayak sholat istiqoroh gitu ya. Terus kalau misalnya di agama Katolik atau Kristen kan tiap malam mau kan kayak coba berdoa terus gitu loh. Pokoknya sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kalau misalnya di pertengahan tahun bingung, tanyakanlah pada semesta. Kalau emang jodoh didekatkan, kalau enggak ya udah. Tolong diberikan jarak biar hubungan ini tetap sebagai teman, nggak lebih kayak gitu loh. Jadi mau gak mau kayak kamu harus minta tolong bantuan Tuhan kalau sampai bingung. Atau enggak kalau misalnya masih bingung lagi, kamu mau konsultasi ke aku juga gak apa-apa. Nanti bisa aku bantuin kasih info nanti ke depannya kayak gimana sama orang ini. Biasa kayak gitu kalau ada yang konsultasi bingung. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk yang masih single. Oke, berikutnya aku akan bacakan bagi yang asmaranya sudah berpasangan. Oke? Halo, oke, ini sekarang untuk Cancer yang sudah berpasangan ya. Di awal tahun ada kartu Ace of Swords, pertengahan tahun ada kartu Four of Cups, dan akhir tahun ada kartu Six of Pentacles. Kira-kira apa ya maksudnya ini? Kita kocok dulu ya kartunya. Kalau yang di awal tahun, ini konfirmasinya keluar kartu Page of Swords. Kalau melihat dari kartunya, kamu entah sama pasangan lagi ada sebuah kayak pertikaian yang membuat kamu jadi bingung harus gimana melakukan apa tindakannya ke depannya, atau kamu sama pasangan lagi sama-sama menghadapi sebuah situasi yang istilah kata nggak tahu nih gue harus ngapain, langkah apa sih yang harus gue lakukan. Soalnya ini kalian berdua sama-sama butek, cuman ada indikasi pasangan juga nggak akan gerak kalau kamu belum ambil keputusan. Jadi di sini kedepannya apapun yang terbaik yang akan terjadi itu juga tergantung dari keputusanmu. Jadi nggak hanya dari keputusan pasangan saja. Jadi kalau misalnya pasangan banyak diem, itu lebih makin kuat lagi nih keputusan kamu untuk inisiatif ngambil tindakan dulu untuk menyelesaikan masalah ini segera. Tapi kalau misalnya pasangan juga enak diajak ngobrol, ya mau gak mau kalian sambil berdiskusi, enaknya gimana nih, kayak gitu solusinya. Soalnya kan tiap orang ada beda-beda ya. Ada yang pasangannya enak diajak ngobrol, ada juga yang enggak, kayak gitu loh. Tapi nanti endingnya gimana di pertengahan tahun? Sebentar ya, kita buka. Oke, di pertengahan tahun di sini, namanya manusia ya, itu tuh kadang kita pasti ada yang namanya ceroboh, melakukan sedikit kesalahan atau apa. Kayaknya dari yang awal tahun ini, dari keputusan yang diambil, ada sebuah situasi yang membuat kamu kayak, aturan gak kayak gini situasinya, kayak gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasa nyesel atau apa, tapi it's okay. Semua yang terjadi itu, istilah kata juga sudah atas izin semesta. Kalau semesta nggak ngizinin, situasi itu mungkin nggak akan terjadi. Artinya, kalau situasi itu terjadi, kalian berdua memang perlu hadapi, lewati. Di sini memang beberapa di antara kalian ya. Untuk kelompok yang pertama, itu ada yang ngerasa kejebak situasinya di situ terus. Sampai di akhir tahun kayak masih belum bisa move on. Masih keingat terus rasa sedih, rasa dendam, kesal, dan lain-lainnya. Rasa marah. Sedangkan semesta ini pengennya kamu ini adalah jangan terjebak di situasi yang tidak nyaman ini terus sama pasangan. Kayak kalian berdua suka gak suka harus bikin sebuah solusi
yang dimana kayak memikirkannya bukan cuma untuk sekarang doang. No, semesta bukan maunya itu yang diinginkan dari kalian, tapi justru yang diinginkan dari kalian ini adalah kalian bisa mengambil keputusan dan mengambil strategi untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Mungkin 5 hingga 10. Jadi kayak kalian pikirkan untuk jangka panjangnya, bukan jangka pendeknya doang. Kayak gitu. Bukan cuman buat enak sesaatnya doang. Walaupun prosesnya nggak enak, tapi semesta tuh pengen kalian tuh memikirkan ke fase itu gitu loh. Walaupun nggak enak prosesnya. Itu yang saya lihat. Terus di akhir tahun di sini kenapa ya kok ada Six of Pentacles? Oke, ternyata ada kartu The Lovers. Maaf ya, saya sensor. Soalnya ketentuan dari YouTube, kalau misalnya saya menunjukkan yang kayak begini, bisa kena ya copyright atau enggak kena ya itu pelanggaran. Karena ya kelihatan ininya, dadanya, gambarnya. Makanya saya sensor. Jadi di sini kayak apapun situasi yang terjadi di antara kalian, sebenarnya apapun hasilnya deh pokoknya, jangan pernah bandingkan prosesmu dengan pasangan atau keluarga lainnya. Please, no, don't do that. Why? Kenapa, Mbak? Karena di sini kalau kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain, energi kamu juga jelek jadinya sama pasangan, jadi nggak gimana ya, nggak klop gitu loh. Ujung-ujungnya energi rezekinya juga ngestak. So, biar energi kalian bagus, rezeki kalian bagus, masalah yang dihadapi juga lancar, kelarnya cepat, kuncinya adalah kartu The Lovers ini. Yaitu semesta pengennya kalian ini jangan ceroboh melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian ini tidak bisa lakukan. Jadi jangan ngikutin cara orang lain agar kalian bisa langgeng. No, jangan lakukan itu. Tapi cobalah syukuri dan cari kegiatan yang memang unik bisa kalian lakukan bersama. Tujuan yang memang bisa kalian lakukan bersama di sini. Fokusnya di situ aja. Dengan kayak gitu nanti energi kalian oke, bagus. Rezeki itu nanti ada aja. Masalah yang dihadapi juga selalu ada aja solusinya. Ketika kita benar-benar bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan ketika kita juga fokus sama tujuan bersama dan mau mencoba memenuhi kebutuhan masing-masing, mau dengerin satu sama lain, nggak lagi battle ego, jadinya kayak oke gitu loh. Jadi semesta maunya itu ke kalian, bukan terjebak di rasa tidak nyamannya terus menerus. Oke? Itu untuk yang sudah berpasangan. Berikutnya aku akan bacakan dari segi karir. Oke? Halo, oke, ini sudah aku bukain kartu untuk karir. Aku sampai sendawa ini ngebaca ini, ngelihat kartunya. Bukan ini ya, bukan asam lambung. Banyak rasa ketidakpastian sama stres di sini, makanya aku sampai ngerasain energi kalian tuh sampai bikinin aku sendawa. Jadi di sini untuk kartu Judgment, karir kamu di awal tahun gimana? Coba kita lihat. Ada kartu Six of Pentacles. Oh, jadi gini, karir kamu sebenarnya lagi bagus-bagusnya di sini. Jadi fokus aja pada apa yang bisa menjadi istilah kata, apa yang bisa kamu kerjakan. Fokus aja yang sudah menjadi tanggung jawab kamu. Dan usahakan bekerjanya juga secara ini ya, secara adil dan jangan berbuat curang juga ya. Soalnya di sini kartunya kalau kamu buat kecurangan, ini akan menghambat rezeki kamu atau mengganggu performa kerja kamu menjadi agak kurang bagus, jadi jelek kayak gitu loh. Jadi kayak instan karma. Jadi hati-hati di situ. Dan di sini dari apa yang kamu perjuangkan, di sini kamu juga akan mendapatkan timbal balik dari hasil kerja keras kamu. Cuman memang nggak datang cepat di sini, karena atasan juga butuh beberapa waktu untuk
menilai performa kalian. Atau enggak klien ya, jangan kamu remehin. Kalau kamu bisnis ya, apa toko, buka toko atau wirausaha sendiri, jangan kamu remehin. Jadi perhatikan service kamu kepada klien kamu, after salesnya juga bagaimana, ucapan kamu bagaimana, semuanya perhatikan dan dijaga. Sopan santun juga, karena dengan kamu menjaga itu semua, semesta juga nggak tidur. Semesta tahu apa yang kamu lakukan ini memang positif, dan akhirnya kamu juga akan diberikan reward lebih untuk kamu. Tapi jangan ngarepin reward juga, karena dengan kamu tidak berekspektasi apapun, justru hasilnya malah akan di luar nalar. Ketika kamu dibikin target terus, wah itu nggak ada habisnya, malah kayak ngerasa kurang mulu, kayak gitu. Terus untuk yang di pertengahan tahun ya, di sini ada kartu di Chariot. Karir kamu gimana nih? Kita buka ya. Itu ada kartu Knight of Swords. Bisa dibilang untuk kamu dari segi pertengahan tahun ya, karir kamu sih ya lancar-lancar aja. Banyak tujuan, target, project, apapun itu kayak sesuai sih dengan target kamu, walaupun di perjalanannya di sini ya situasi yang terjadi juga ada aja, nggak tahu depannya bagaimana dan apa, tapi kayak ya udah jalanin aja tanpa sadar apa yang kamu lakukan ini. Kalau kamu lihat ya di sini, ini kan kayak di dalam mobil ya, dan di sini di kartu Knight of Swords-nya kalau kamu lihat, ini di belakangnya tuh pohonnya tuh kayak berbayang, kayak seakan-akan nih kudanya jalannya cepet banget kayak gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari, apa yang kamu perjuangkan ini akan cepat hadir hasilnya, kayak gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Jadi di sini justru kalau ketika kamu nggak mencoba buru-buru tapi fokus aja pada apa yang bisa kamu lakukan, tahu-tahu banyak yang sudah dikerjakan, banyak yang sudah selesai, dan cepet banget apa yang kamu dapatkan ini kayak membuahkan hasilnya tuh cepat. Tapi itu kuncinya, justru ketika nggak berharap malah cepat. Kalau berharap malah nih di sini nanti bisa terasa lambat, atau justru kayak kesannya kayak apa-apa serba kurang terus kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Terus untuk di akhir tahun untuk Cancer, karirnya di sini ada kartu Ten of Wands. Aku nggak tahu ini apa untuk beberapa di antara kalian. Ini ada beberapa skenario yang aku dapat dari kartu ini. Skenario pertama, mungkin dari proses yang enak ini ya, tiba-tiba di akhir tahun untuk yang pertama nih, skenario pertama, beberapa di antara kalian yang denger ya ke aku video ini, maksudnya ada beberapa di antara kalian dapat tanggung jawab baru, di mana atau jabatan baru yang membuat kamu di sini kecapean sih aku lihat, tapi kamu mencoba kayak mengerjakan semuanya bisa sih, walaupun ya agak keteteran sampai agak sedikit sakit ngedown, tapi di sini semua pekerjaannya, tanggung jawabnya bisa terselesaikan. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, untuk beberapa di antara kalian, di sini ada kabar nggak enak ya untuk beberapa di antara kalian. Sekali lagi, ini beberapa di antara kalian ya, nggak semuanya. Kenapa? Dari situasi yang enak ini, mendadak di akhir tahun, beberapa di antara kalian dengar, tiba-tiba situasinya kayak roller coaster banget, dari yang di atas tahu-tahu jatuh. Beberapa di antara kalian ada yang mau nggak mau harus ngubah strategi, atau beberapa di antara kalian ada yang mau nggak mau harus kayak kalau kita bilang pengen resign, cari tempat lain, kayak gitu, atau di-cut. Bukan karena pekerjaanmu justru di sini aku lihat, tapi aku ngelihat ada sesuatu yang kecurangan di kantor. Padahal di sini performa kamu bagus, tapi diperlakukan tidak baik tiba-tiba di akhir tahun, dan ini memberatkan kamu.
Tapi kamu nggak usah khawatir, kamu fokus saja pada apa yang bisa kamu lakukan. Nanti tahu-tahu itu akan ngebuka pintu rezeki kamu. Dan akan mendapatkan istilah kata kayak penggantinya segera sih. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah bingung, oke? Itu untuk karir Cancer di tahun 2024, oke? Lanjut, berikutnya adalah dari segi keuangan. Nah, ini sekarang aku akan bahas dari segi keuangan. Tadi kan karir ya, Cancer. Jadi di awal tahun ini kamu ada kartu The Empress, pertengahan tahun ada Queen of Wands, dan di akhir tahun ada Ten of Swords. Kita lihat di sini. Kalau di awal tahun di bawah The Empress ini malah justru ada kartu Queen of Swords. Artinya keuangan kamu sebenarnya tuh ada aja. Rezekinya tuh yang hadir tuh selalu ada aja, cuman ada situasi eksternal yang memaksa kamu harus mengelola keuangan lebih tegas. Maksudnya eksternal tuh gimana, Mbak Kak? Jadi eksternal itu kayak itu bukan sumber keuangan yang berasal dari kamu ini. Jadi kayak dari luar, contohnya kayak tiba-tiba harus pergi, tiba-tiba kamu sakit, terus tiba-tiba kayak pokoknya ada biaya yang darurat aja. Jadi di sini kalau kamu dengarnya sebelum tahun 2024 dan masih di akhir 2023, maka kamu mulai dari sekarang mulai siap-siap nabung biar di awal tahun tuh aman kamu tuh ya, biar nggak salah langkah aja sih. Istilah kata di sini pemasukannya lagi jor-joran, walaupun kelihatannya kartunya positif tapi aslinya maksudnya beda gitu loh. Dan di sini di pertengahan tahun ada kartu Queen of Wands. Coba kita lihat kartunya Judgment. Keuangan kamu mulai membaik, tapi problemnya adalah ketika udah nggak ada keuangan dadakan yang serba dadakan tadi, tiba-tiba kamu lagi banyak maunya. Gue pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan, pengen ini, pengen itu. Nah, di sini pastikan jangan kepancing. Dan pastikan bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Mana alokasi yang perlu difokuskan. Kayak gitu. So, di sini belajarlah untuk lebih tegas sih mana yang perlu istilah kata dibeli, mana enggak. Kayak gitu. Kalau enggak keteteran nih di akhir tahun. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Soalnya ini ada kartu Ten of Swords. Coba aku lihat dulu. Itu untuk yang pertama ya, sebentar. Ada pesan tambahan ini barusan kayak gitu dapat. Soalnya di sini kalau misalnya kamu terlalu jor-jor lepas banget, di akhir tahun kamu agak susah. Bahkan bisa ada indikasi suka nggak suka kayak yang nggak mau ngutang, tiba-tiba jadi kayak ya suka nggak suka ada yang berhutang atau dana tabungan yang tadi yang nggak mau disentuh, nggak mau kesentuh, atau beberapa di antara kalian sampai ada yang ngejual barang atau apa. Jadi hati-hati di sini. Jadi balik lagi, kamu jangan sampai kebablasan ya. Terus pesan kedua yang tiba-tiba tadi muncul ya, pas aku narik kartu ini, untuk 4 kartu yang di sebelah tengah dan kanan ini, pesan tambahannya adalah kalau kamu pengen main saham atau kripto atau apa, hati-hati. Soalnya di sini ada indikasi merugi. Jadi kamu tahun ini nggak cocok main saham. Terus yang kedua, ini tiba-tiba keinget aja. Akhir-akhir ini lagi marak berita, bukan berita sih. Akhir-akhir ini lagi marak kasus yang konsul sama gue. Ada kali 3 orang kompak, skenario sama, tapi beda daerah, beda provinsi, saling nggak kenal semua. Situasi mereka adalah kenal sama cowok entah di Taiwan, Hong Kong, atau Korea. Istilah kata mereka cowok Asia yang cakep gitu loh. Terutama yang cewek di sini, atau enggak cewek Asia yang cakep.
Terus ngobrolnya biasa, kalem gitu. Terus pas udah makin dekat malah kayak aku itu loh bisnis Bitcoin atau apa, please jangan digubris. Why? Itu kalau misalnya nyoba sekali kecil di awal, iya bener uangnya balik, tapi ketika kamu udah nyoba invest yang berikutnya yang nyampe ratusan juta, itu ada indikasi uang kamu nanti nggak balik lagi dan ditipu. Dan itu di dalamnya tuh pernah diselidiki sama orang istilah kata sama orang IT, diselidiki ternyata di dalam aplikasinya itu ada semacam script untuk ngambil dan nyuri data kamu yang ada di handphone kamu semuanya, dicuri. Dan selain itu yang pertama datanya dicuri, dan yang kedua, dan ketika uang yang udah ini mau ditarik itu nggak bisa karena kepotong pajaknya gede. Jadi kayak suruh talangin ini itu. Wah, jangan. Pokoknya ini kasusnya ribet banget. So, saranku hindari yang kayak gitu. Bagi yang mendengar ini dan ternyata punya skenario yang sama, segera blokir orang tersebut. Gak usah digubris lagi. Kalau misalnya punya kasus yang sama, tiba-tiba kepikiran itu, soalnya di sini kayak banyak uang yang kebakar di sini, kamu Cancer. Hati-hati. Kayak gitu. Entah saham Bitcoin atau apa gitu loh. Pokoknya di luar negeri dengan skenario yang kayak tadi. Entah sebagai teman atau sebagai pacar. Jadi skenarionya di sini orang luar. Jadi hati-hati. Mending pakai yang di aplikasi dalam negeri yang emang udah ada OJK aja deh mainnya. Kayak gitu ya. Itu saranku ya. Lanjut, berikutnya aku akan bahas dari segi kesehatan. Oke, nah sekarang untuk dari segi kesehatan ya. Di sini Three of Swords. Dan yang di sini Nine of Cup. Kita lihat coba kesehatan. Untuk yang di awal tahun, apa yang perlu kamu perhatikan di sini? Pola makan sih. Tolong bandingin pola makan sih pagi, malam, siang kayak gitu loh. Kalau misalnya udah malam banget ya, kalau misalnya lapar banget ya paling makan buah aja gitu loh, jangan makan yang berat atau apa. Istilah kata ini lebih ke arah pola makan sih. Selain pola makan, di sini kamu juga banyak sekali makan makanan yang manis atau minuman yang nggak sehat atau makanan nggak sehat, tapi kamu losin. Dan di sini harus hati-hati dan perbanyak sayur juga. Di sini kamu kurang serat ya. Dan terlalu banyak minum minuman yang ada rasa tapi air putih juga jarang. Jadi hati-hati di ginjal sama pencernaan berarti di sini jatuhnya. Terus di pertengahan tahun, kamu sepertinya di sini kan kalau kita lihat ada kendaraan ya. Ada mobil dan ada kartu perahu. Di sini jelas banget. Untuk Cancer di pertengahan tahun banyak di antara kalian yang lagi traveling jarak jauh. Dan ketika kamu traveling di sini pastikan pertama bawa multivitamin, terus juga jaga kesehatan. Dan pastikan di sini kuncinya kamu juga harus jaga-jaga juga kalau misalnya ada penyakit menular dan lain-lainnya. Dan di sini juga tolong jaga dari kesehatan, kebersihan airnya juga dilihat dimanapun kamu sedang berada ini, oke? Terus kalau di akhir tahun di sini juga ada kartu Three of Wands. Di sini juga ada kartu The Wheel of Fortune, oke? Nambah dulu, sorry, yang kesini ya, yang kartu tengah. Di sini udah warning juga lebih ke arah kayak tadi lebih ke arah pergerakan ya. Jadi tolong jaga kesehatan juga, kalau capek juga istirahat. Karena di akhir tahun ini warning banget. Banyak di antara kalian yang super capek banget. Yang dimana aslinya butuh waktu istirahat yang cukup. Tapi di sini kayak kalian masih enggan. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau dapat istilah kata dapat tagihan bill dokter buat bayar obat lah, tagihan bayar ini itu, ya kamu di sini mau nggak mau pola makan, olahraga, terus istirahat cukupnya ini harus seimbang kayak gitu loh.
Di sini lebih ke arah kayak otot kalian jadi kayak apa ya namanya, massa ototnya berkurang kayak gitu. Terus metabolisme tubuhnya menurun kalau ini yang aku lihat. Jadi jaga. Dan banyak juga minum-minum kayak kayak semacam kalau misal teh, kopi itu jangan pakai gula kayak gitu loh. Soalnya di sini beberapa di antara kalian kebanyakan gula ujung-ujungnya jadi kayak gampang mudah lelah, mudah capek, ngantuk kayak gitu loh. Bu, tubuh kita butuh gula, tapi nggak boleh terlalu berlebihan juga. Ya seenggaknya 1 sendok tuh 1 hari gitu loh. Itu cukup kalau yang segitu. Kalau berlebihan lagi, wah tubuh kamu jadi kayak kebanyakan glukosa, ujung-ujung jadi kayak dikit-dikit males, apa gitu. Jadi kayak nggak ada energi gitu loh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk dari segi kesehatan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan aku juga akan menutup untuk sesi hari ini untuk pembacaan Cancer di tahun 2024. Semoga hasilnya bermanfaat. Dan kalau kalian ingin berkonsultasi atau kalian ingin melihat peruntungan kamu secara spesifik di tahun 2024, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Sekali lagi terima kasih, saya juga mohon maaf kalau ada salah kata ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye.